Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Kebijaksanaan pemirsa disarankan. Hai sahabat RTVCMD, pecinta movie. Di setiap sekolah, konon pasti ada penunggunya dan cerita-cerita misteri yang biasa diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Seperti sebuah kisah hantu noni Belanda dari SMA Negeri 5 Bandung yang diangkat ke layar lebar dengan judul Hantu Nancy berikut ini. Karena filmnya gak rilis di OTT, jadi Mimin beli DVD originalnya seharga 35.000. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys, biar kalian gak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Berawal dari sebuah urban legend yang sangat terkenal di SMA Negeri 5 Bandung tentang hantu noni Belanda yang sering membawa lilin dan para siswa biasanya menyebut dengan sebutan hantu Nancy. Suatu ketika ada seorang siswi baru yang diteror oleh hantu yang membawa lilin tersebut. Dia lari masuk ke dalam kelas dan terjadilah kesurupan massal. Entah kenapa hanya penjaga sekolah yaitu Mang Uca yang membantu menyadarkan mereka. Jadi kemana semua gurunya? Ray jadi ketakutan mendengar cerita dari Meta tersebut. Kevin datang mengejek Ray penakut dan justru penasaran sama wajah hantu Nancy yang katanya sangat cantik. Tapi semenjak kesurupan massal itu, sekolah tersebut sudah dibersihkan dan hantu itu udah gak pernah lagi nampakin wujudnya. Kevin malah mengajak mereka untuk datang ke sekolah nanti malam. Fandi, teman mereka, datang dan menasehati teman-temannya itu agar jangan cari masalah. Tapi si Kevin malah mengejek Fandi penakut dan mengancam akan memajang namanya di mading Fandi cemen jika dia gak ikut. Alhasil mereka berempat akhirnya datang ke sekolah malam harinya untuk membuktikan kebenaran tentang cerita hantu Nancy itu. Kevin membawa alat pendeteksi makhluk halus yang ternyata hantunya ada di belakang Meta. Mereka pun akhirnya terpencar. Fandi ditelepon Meta yang katanya ada di lab dan mau nyamperin Meta. Sementara si Kevin tetap kekeh dengan ambisinya untuk mencari hantu Nancy melalui alat pendeteksi hantunya. Ray terus-terusan diganggu sampai akhirnya dia ketemu Meta. Ray mengajak Meta pulang tapi si Meta gak mau sebelum menemukan Fandi. Mereka berdua lalu mendengar suara cewek berbahasa Belanda, kemudian disusul suara langkah kaki yang ternyata itu adalah Fandi. Semenjak malam itu, Meta dan Kevin sering diganggu sama hantu Nancy. Esoknya, di sekolah, mereka menemui Mang Uca yang merupakan penjaga sekaligus juru kunci yang sudah lama ada di sekolah itu untuk meminta bantuan. Mang Uca pun terkejut dan menasehati mereka, lalu menyuruh mereka fokus belajar saja. Dan Mang Uca yang akan mencoba merayu Nancy agar gak mengganggu mereka lagi. Gak berapa lama kemudian, datanglah murid baru bernama Cindy yang membuat cowok-cowok tergoda. Namun tiba-tiba Cindy pingsan setelah teriak karena melihat hantu Nancy di jendela. Mereka lalu membawa Cindy ke UKS. Fandi and the Gang pun bertanya kenapa Cindy bisa sampai pingsan. Dan Cindy berkata jika dia melihat hantu noni Belanda. Fandi pun merasa aneh. Kenapa hantu itu masih muncul padahal sudah didoain sama Mang Uca? Di dalam kelas, saat pelajaran berlangsung, ada sayup-sayup suara yang memanggil nama Cindy. Cindy pun pamit ke toilet disusul oleh Fandi dan Kevin karena melihat gelagat aneh pada Cindy. Di tengah perjalanan, Cindy terus diganggu suara seakan menuntun Cindy masuk ke dalam ruangan musik. Cindy mendengar suara piano yang setelah dilihat ada penampakan kaki, tapi badannya gak ada. Cindy pun lari ketakutan dan bertemu Fandi Kevin. Beberapa hari kemudian, Fandi and the Gang membahas hantu Nancy yang malah semakin sering nampakin diri semenjak ada Cindy. Dan Fandi curiga pasti ada hubungannya antara Cindy dan Nancy. Saat itu juga Cindy lewat dan gak sengaja tabrakan hingga bukunya jatuh dan Meta diam-diam memotretnya, di mana ternyata buku yang Cindy baca adalah buku berjudul Arwah Penasaran. Fandi pun menyuruh Ray agar mencari buku itu besok di perpustakaan.
Lalu keesokan harinya, saat Ray mencari buku itu, dia langsung dilabrak oleh Cindy. Ray pun segera menghindar dan kabur. Buku yang ini. Bisnya. Lo yakin cari buku yang itu? Iya, kau tuh yakin? Cuma tentang menstruasi. Cindy mencoba mengejar yang membuat Ray ketakutan, lalu bertabrakan dengan Fandi. Fandi tanpa segan langsung merampas buku di tangan Cindy dan memaksanya untuk mengatakan tujuan dia membaca buku tentang arwah penasaran. Kevin datang bertindak sebagai pahlawan kesiangan. Cindy gak memperdulikan dan menarik Fandi menjauh untuk berbicara berdua, yang membuat Meta cemburu. Karena selama ini Meta ini sudah memiliki perasaan pada Fandi. Cindy ingin Fandi menceritakan tentang hantu Nancy, tapi Fandi balik bertanya sebenarnya apa hubungan Cindy dan hantu Nancy. Karena semenjak Cindy hadir di sekolah itu, hantu Nancy jadi sering nampakin diri. Cindy pun langsung memeluk Fandi sambil berkata jika dia juga gak tahu. Amarah cemburu Meta semakin menjadi dan bersumpah akan membuat Cindy kapok sehingga dia pindah dari sekolah itu sebelum ujian akhir. Gak berapa lama, di tengah pelajaran, lagi-lagi Cindy pamit pergi ke toilet. Tapi yang nyusul kali ini bukan cowok-cowok, melainkan Meta yang melabrak Cindy di toilet dan memberikan Cindy pelajaran dengan menguncinya di bilik toilet. Meta gak peduli dengan penjelasan Cindy sampai akhirnya hantu Nancy datang mengunci semua pintu dan mendekati Meta. Cindy berhasil membuka pintu bertepatan dengan hantu Nancy yang lewat hingga dia kesirupan dan menyerang lalu mencekik Meta. Meta pun teriak hingga didengar Mang Uca dan juga Fandi, Kevin, dan Ray yang baru saja istirahat. Mang Uca mengeluarkan arwah Nancy dari tubuh Cindy. Cindy lalu pingsan sejenak dan saat sadar, Meta bersumpah gak akan maafin Cindy yang hampir membuatnya meninggoy. Mang Uca berpesan pada Fandi dan memintanya agar menjaga Cindy dan Meta karena Mang Uca merasa akan ada sesuatu yang buruk terhadap mereka berdua. Malam harinya, Meta ketemuan dengan Ray dan meminta bantuan Ray untuk memberikan pelajaran pada Cindy. Ray sempat menolak, tapi karena merasa jika Cindy gak ada maka hantu Nancy itu juga bakal hilang dan gak meneror mereka, jadi Ray setuju. Dan keesokannya di perpustakaan sekolah, Ray memberikan teh dari Meta yang sudah dicampur obat tidur pada Cindy dengan alasan permintaan maaf. Cindy dengan senang hati langsung meminumnya. Cindy pun akhirnya ya ketiduran. Dan sepulang sekolah, Meta mengunci pintu perpusnya. Bangun-bangun, sudah menjelang maghrib dan pintu perpusnya tentu saja gak bisa dibuka. Cindy teriak minta tolong tapi gak ada yang mendengar. Ini Mang Ucanya lagi kumat budeknya ya mungkin. Hantu Nancy datang ke sana sambil membawa lilin dan Cindy buru-buru bersembunyi. Hantu Nancy terus mengejar Cindy dan hebatnya, pintu tiba-tiba terbuka. Teh Nancy memaksa Cindy masuk ke ruangan musik. Karena khawatir ketika Meta ngunciin Cindy di perpus, Ray yang gak tega memberitahu Fandi dan Kevin lalu mereka menghampiri Cindy ke sekolah. Tapi Cindy keburu disedot masuk oleh kekuatan Nancy. Saat Fandi and the gang membuka pintu ruang musik, terlihat Cindy duduk di depan piano bersama hantu Teh Nancy. Fandi dan Kevin segera menarik dan buru-buru membawa Cindy pergi dan mereka ninggalin Ray bersama Teh Nancy. Saat Ray ikut lari menyusul mereka, Ray melihat dua temannya itu bukannya membawa Cindy, melainkan hantu Nancy. Mereka pun akhirnya terpencar. Ray yang sendirian dikejar oleh hantu Nancy dan akhirnya dia kencing di celana sampai Meta datang ke sana dan menegur Ray yang mulutnya bocor. Meta kemudian memaksa Ray untuk nemenin dia, sementara Fandi dan Kevin terus berlari sampai akhirnya berhenti di depan gudang. Yang katanya gudang itu adalah tempat di mana Nancy meninggoy. Cindy rupanya ada di dalam, tapi Kevin dan Fandi gak bisa masuk. Mereka terpental seperti ada dinding tak kasat mata yang membatasi mereka. Saat hantu Nancy datang, Kevin malah melihatnya sebagai wanita bule yang cantik, padahal aslinya berwajah hancur gak karuan. Kevin langsung nyelonong minta dirasuki, tapi si Nancy melemparnya. Cindy yang gak bisa gerak mulai dideketin sama hantu Nancy. Mang Uca tiba-tiba datang dengan jampi-jampinya dan Nancy langsung menghilang, sementara si Cindy pingsan. Mang Uca merasa apa yang terjadi pada mereka, khususnya Cindy, pasti ada kaitannya dengan hantu Nancy, dan mereka harus mencari tahu apa itu. Mang Uca kemudian meminta Fandi agar mengantar Cindy pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, Cindy berkata pada kakeknya yang bule jika hari ini dirinya diganggu lagi oleh hantu Nancy. Bahkan parahnya dia mau dirasuki.
Tapi sang kakek yang terkejut tiba-tiba buru-buru pergi masuk kamar dengan alasan capek, seakan gak peduli dengan cerita cucunya itu. Padahal itu sangat serius dan cucunya ini hampir dirasuki loh, kek. Di rumah, Meta sangat kesal dan menganggap Cindy pasti cuma pura-pura pingsan agar diantar sama Fandi. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Gua kira hantu Nancy yang datang bertamu minta korek karena lilinnya mati di jam 11:30 malam itu, guys. Tapi ternyata itu adalah Fandi yang menegur dan menasehati Meta agar jangan bertindak seperti itu lagi terhadap Cindy. Mereka pun berdebat dan Meta berkata jika dia suka sama Fandi, tapi Fandi menolak saat itu juga. Meski Fandi mengatakan bukan karena Cindy, melainkan karena ingin fokus belajar, Meta tetap menyalahkan Cindy dan gak akan berhenti mengganggu Cindy sampai dia pindah dari sekolahnya. Sementara itu, di rumah kakek Cindy mendengar bunyi piano yang sama persis seperti yang dia dengar di ruang musik sekolahnya. Cindy berjalan perlahan menuju ruang rahasia yang selama ini ditutupi oleh kakeknya. Tiba-tiba Meta muncul dari belakang dan nyekik Cindy dengan penuh amarah. Hantu Nancy datang dan semuanya kacau. Lampu atap jatuh mengenai Meta, tapi ternyata itu hanyalah mimpi buruk Cindy. Karena penasaran dengan ruangan rahasia kakeknya, bahkan setelah mimpi buruk barusan, Cindy nekat diam-diam menyelinap masuk dan menemukan foto wanita bule cantik. Kakeknya muncul dan ternyata foto itu adalah Nancy yang merupakan adik dari sang kakek. Kakeknya berkata jika Nancy gak akan berbuat jahat pada Cindy. Dia menampakkan wujudnya karena ingin memberitahu keberadaan dia. Sang kakek bercerita jika sebenarnya dia tidak ingin kembali ke sana. Maksudnya dari Jakarta ke Bandung ya guys. Tapi semuanya terjadi begitu aja karena takdir yang sudah menentukan jalannya. Cindy bertanya kenapa Nancy jadi hantu. Sang kakek bercerita jika pada zaman dulu ketika Belanda menjajah Indonesia, ada seorang pemuda pribumi bernama Asep yang sangat tampan, pekerja keras, ramah dan sangat baik hingga membuat Nancy jatuh cinta. Akan tetapi hubungan mereka gak disetujui oleh orang tua sang kakek alias kakek nenek buyutnya Cindy yang membuat Nancy sedikit frustasi. Bahkan dia tidak mau pergi dari tempat itu ketika Belanda kalah sama Jepang. Suatu malam, ada 3 penjahat yang ingin memperkaos Nancy. Nancy lari dan mencari sesuatu sebagai penerangan. Dia menemukan lilin dan menyalakannya. Ketiga penjahat itu terus mengejar Nancy bahkan mengepungnya. Saat kepepet, Nancy masuk ke ruangan dan menemukan tambang. Berpikir daripada dicoblos sama ketiga penjahat itu, lebih baik metong saja ya kan. Akhirnya dia mutusin buat dirbun dengan tung mandiri. Sang kakek berkata, jika Nancy metong di sana, maka sampai kapanpun dia akan tetap ada di sana. Nancy akan hadir meneror siapapun yang berhati busuk dan penuh dendam. Dan Cindy jadi kepikiran sama Meta, karena itu artinya Meta sedang dalam bahaya. Beberapa hari kemudian, di malam persami, Meta lagi-lagi tersulut api amarah saat melihat Cindy berada di dekat Fandi. Saat Cindy pamit ke toilet, Meta mengikutinya diam-diam dan lagi-lagi melabrak dan menampar Cindy, memperingatinya agar menjauhi Fandi. Hantu Nancy datang dong dan Meta lari ketakutan. Ray yang mendengar teriakannya menghampiri mereka, namun Ray malah melihat hantu Nancy berparas cantik. Fandi dan Kevin juga datang ke sana dan Cindy menyuruh mereka semua segera mengejar Meta karena dia dalam bahaya. Meta terus lari dari kejaran Nancy dan masuk ke gudang tempat Nancy dirbun. Mereka semua gak bisa apa-apa sebelum akhirnya Mang Uca datang. Cindy memohon agar Nancy gak menyakiti Meta karena walau bagaimanapun Cindy menganggap Meta teman dekatnya dan dia sangat baik. Tapi Nancy tentu gak percaya dengan omongan Cindy. Bahkan hantu itu malah melempar Cindy yang juga termasuk cucunya sendiri hingga terbentur dan pingsan. Mang Uca lagi-lagi membaca doa yang gak jelas sampai akhirnya Nancy itu kabur. Cindy dinyatakan mengalami patah kaki dan trauma hingga gak bisa bicara apapun. Beberapa hari kemudian, Fandi and the Gang menjenguknya tapi si Cindy masih belum mau bicara. Meta meminta maaf dan berharap Cindy segera sembuh agar dia bisa ikut ujian dan mereka lulus bareng. Namun, Cindy tetap dengan tatapan kosongnya sehingga sang kakek terpaksa harus membawa Cindy balik ke Jakarta. Berbulan-bulan kemudian, saat ujian nasional tiba, Fandi and the Gang sangat berharap Cindy bakal balik lagi ke sekolah. Tapi sampai bel pelajaran berbunyi, gak ada tanda-tanda kedatangan Cindy. Meta jadi menyalahkan diri sendiri, tapi Fandi menasehatinya jika semua yang terjadi itu adalah takdir, bukan kesalahan Meta.
Mereka pun masuk dan saat mereka duduk untuk menunggu kedatangan guru pengawas, tiba-tiba Cindy datang dengan kursi rodanya. Andy and the gang pun teriak kegirangan, terutama Meta. Mereka senang melihat Cindy bisa kembali dan ikut ujian bersama mereka. Berminggu-minggu kemudian, mereka semua dinyatakan lulus dan sepakat ingin masuk ke universitas yang sama karena mereka sudah jadi bestie. Hantu Nancy menatap kebahagiaan mereka dari balik jendela sambil memegang lilin dengan wajah seramnya. Dan tamat.